Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Delva Desi dengan NIM 2307055136 ingin menjelaskan tentang bagian 5 dan bagian 6. Di bagian 5 di sini adalah kita akan belajar tentang teknik analisis signatur serangan. Signatur serangan adalah pola atau karakteristik tertentu yang mengidentifikasi adanya aktivitas jahat atau mencurigakan dalam sistem atau jaringan komputer. Signatur ini biasanya digunakan dalam sistem deteksi intrusi, Introduction Detection System, atau IDS, atau sistem pencegahan intrusi, Intrusion Prevention System, atau IPS. Untuk mengidentifikasi dan memblokir ancaman yang telah dikenal sebelumnya, analisis terhadap signatur sangat penting dalam rangka mendeteksi, memahami, dan merespon serangan cyber secara efisien. Kemudian ada poin 5.1 yaitu ada teknik pengumpulan signatur. Proses pengumpulan signatur merupakan langkah awal dalam membangun sistem deteksi serangan berbasis signatur. Signatur dapat dikumpulkan melalui beberapa metode. Yang pertama adalah sumber eksternal, Threat Intelligence Feeds. Banyak organisasi yang keamanan cyber global menyediakan database signatur secara gratis maupun berbayar, seperti Emerging Threats, Virus Total, atau Rule Set milik Snort atau Suricata. Signatur dari sumber ini diperbarui secara rutin berdasarkan ancaman-ancaman tertentu. Kemudian berikutnya ada analisis manual dari log system atau forensik. Analisis keamanan dapat melakukan reverse engineering terhadap malware atau menelusuri log kejadian sistem atau jaringan untuk menemukan pola-pola serangan yang berulang. Honeypot, honeypot. Sistem umpan yang sengaja dibuat untuk memancing serangan musuh. Dari sini, pola serangan dapat direkam dan dianalisis untuk menghasilkan signatur baru. Kemudian ada laporan vendor atau komunitas. Banyak vendor keamanan cyber seperti Cisco, Palo Alto, atau Fortinet yang merilis signatur baru secara berkala setelah mendeteksi ancaman di ekosistem mereka. Teknik pengumpulan ini harus dilakukan secara berkelanjutan karena sifat ancaman cyber yang terus berkembang. Ya, ya. Kemudian poin berikutnya adalah 5.2 yaitu correlation analysis. Correlation analysis adalah metode analisis yang menggabungkan berbagai data atau event keamanan dari sumber yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan kontekstual tentang serangannya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi hubungan yang tidak langsung terlihat antar kejadian seperti korelasi antar log firewall dengan aktivitas logi yang dipesankan dari server, atau hubungan antar signatur malware yang ditemukan di endpoint dan anomali lalu lintas jaringan, atau juga mengidentifikasi pola serangan terkoordinasi multi-factor attacks seperti serangan DOS yang disertai dengan penyebaran malware. Dengan melakukan korelasi data, tim keamanan bisa mengurangi false positif dan meningkatkan akurasi deteksi serta mendapatkan gambaran menyeluruh tentang tahapan serangan atau kill chain. Kemudian ada poin selanjutnya yaitu pattern matching. Pattern matching adalah teknik mendeteksi signatur dengan cara mencocokkan pola tertentu dalam data jaringan atau sistem atau file sistem terhadap pola signatur yang sudah diketahui. Proses ini biasanya dilakukan secara otomatis oleh IDS atau IPS. Beberapa metode yang umum digunakan meliputi yang pertama adalah string matching, dicocokkan berdasarkan string tetap seperti nama file, mencurigakan perintah eksplorasi atau payload berbahaya. Kemudian ada juga yang namanya regular expression matching, menggunakan pola ekspresi regular untuk mencocokkan pola kompleks atau fleksibel dalam data. Kemudian ada deep packet infection DPI, menganalisis isi paket jaringan termasuk payloadnya untuk mendeteksi pola berbahaya. Kemudian ada neo neuristic dan machine learning. Karena serangan cyber yang terus berkembang, analisis signatur tidak bisa hanya bergantung pada pola yang telah ada. Oleh karena itu, pendekatan heuristik dan pembelajaran mesin machine learning digunakan untuk mendeteksi signatur baru
dan aktivitas mencurigakan yang belum dikenal secara eksplisit. Kemudian yang keenam yaitu adalah penentuan signatur lalu lintas normal versus mencurigakan. Penentuan apakah suatu pola akses jaringan termasuk normal atau mencurigakan merupakan cara lengkap penting untuk mendeteksi interupsi atau aktivitas berbahaya. Hal ini dilakukan dengan cara menganalisis signatur dari trafik yang lewat dan membandingkannya dengan pola dasar baseline dari aktivitas yang wajar. Kemudian ada pembuatan baseline trafik jaringan. Baseline adalah representasi dari kondisi jaringan yang dianggap normal berdasarkan pengamatan dalam periode tertentu. Pembuatan baseline dilakukan dengan cara yang pertama adalah merekam trafik jaringan selama waktu yang cukup, misalnya 1 minggu atau 1 bulan. Kemudian ada lagi juga mengumpulkan informasi seperti rata-rata jumlah koneksi per jam, IP internal yang aktif, volume data harian, serta penggunaan protokol dan bot. Kemudian identifikasi jam sibuk, hari aktif, serta layanan detail dalam yang sering digunakan. Selain ini menjadi tolak ukur untuk membandingkan aktivitas yang sedang terjadi dan deteksi penyimpanan atau anomali. Kemudian ada parameter penentu normal. Di sini ada beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah lalu lintas jaringan tergolong normal meliputi frekuensi dan volumenya, jenis protokol dan port, alamat IP dan lokasi geologisnya, waktu akses, dan durasi sesi. Semua parameter ini diaplikasi terhadap baseline untuk mendeteksi kejanggalan. Yang terakhir ada identifikasi anomali. Anomali adalah segala aktivitas yang menyimpang dari pola yang dianggap normal dalam baseline. Identifikasi anomali merupakan bagian dari pendekatan anomali based detection dan dapat dilakukan melalui analisis statik mendeteksi deviasi signifikan dari rata-rata, misalnya standar deviation mapping areas. Contoh anomali antara lain koneksi terus-menerus ke satu server dari IP yang sama, perubahan konfigurasi jaringan yang tak bisa, pengiriman data besar ke IP asing tanpa izin, penggunaan protokol skripsi aneh, atau modifikasi DNS. Identifikasi anomali membantu mengenali serangan yang belum memiliki signatur spesifik dan memiliki ketahanan sistem terhadap ancaman database. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.